Niki hadiah saking Profesor Said Aqil Husin Al-Munawwar untuk keluarga besar Kiai Haji Ali Maksum, Pondok Pesantren Kerapyak Yogyakarta, silsilah sanad Al-Quran, yang di dalamnya ada beberapa masyaikh termasuk sanad Al-Quran dari Kerapyak, termasuk juga Profesor Dr. Said Aqil Husin Al-Munawwar, yang beliau belajar kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin itu merupakan guru murid dari Syekh Ibrahim Khuzami. Ibrahim Khuzami niku termasuk gurunya Simbah Kiai Munawir, mertua dari Simbah Kiai Haji Ali Maksum. Jadi sanad beliau kalih sanadnya keluarga besar Kerapyak niki saged sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan perintah Bu Nyai dan Bapak Kiai, saya didaulat dulu sebelum ceramah baca Quran dulu. Jadi sebagai tamu, kata orang Arab, ad-dhaif kal mayyit baina yadayil ghasil. Mau diapa saja insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama, para bunyai, juga saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi penghormatan saya kepada semuanya. Panitia khususnya Mas Helmi yang sibuk-sibuk ini, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah
kita semua pada hari ini dapat hadir dalam acara haul yang ke-36 dari almarhum Bapak Kiai Haji Ali Maksum dan keluarga besar Kerapia pada khususnya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bukti bahwa antara kita yang masih mendapatkan kehidupan di dunia ini dengan yang sudah pindah ke alam barzakh masih tetap ada komunikasi yang intens antara kita semua. Almarhum yang tadi sudah diceritakan oleh Gus Yahya tadi panjang lebar. Kalau saya mungkin ketemunya baru sebentar ketika Muktamar NU yang ke-28, karena saya baru kembali dari Makkah Al-Mukarramah. Saya langsung dipanggil oleh PBNU untuk menjadi ketua Bahsul Masail, yang pada waktu itu membahas banyak masalah-masalah aktual yang ada dalam kehidupan kita di tanah air tercinta. Saya sempat sowan pada beliau dan saya sudah mengenal beliau walaupun belum sempat bertemu secara fisik, karena sejak tahun 75 saya tidak berada di tanah air. Saya mendapatkan tugas belajar di Madinah Al-Munawwarah 4 tahun, kemudian di Makkah Al-Mukarramah 8 tahun. Sehingga saya mendapat S1, S2, S3, hanya es krim saja yang belum saya dapatkan. Alhamdulillah, hari ini kita peringati perjalanan seorang ulama besar, hamilul Quran, yang sudah diakui keilmuannya dan sanad Al-Qur'annya seantero dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Karena kita sudah mengadakan musabaqah tilawatil Quran nasional yang ke-30 kali, seleksi tilawatil Quran yang sekian kali. Tapi yang saya rasakan, musabaqah berlalu tidak pernah diangkat siapa tokoh-tokoh di balik kesuksesan pengajaran Al-Quran di berbagai provinsi. Maka sejak musabaqah tilawatil Quran nasional di Banjarmasin, kita mulai bergerak untuk mencari tahu tokoh-tokoh itu sekaligus dengan sanadnya, dari siapa mereka belajar, dan kemudian kemana saja diajarkan ilmu itu, sehingga muncullah sanad Al-Quran yang kita sebut dengan Nusantara. Sampai sekarang pun masih terus kita cari dan kita teliti, terutama wilayah timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Ternyata banyak ulama-ulama Al-Quran yang sudah menjalankan tugasnya sebagai hamilul Quran, membumikan Al-Quran di daerahnya masing-masing dengan karya-karya ilmiahnya. Apakah itu terkait dengan ilmu Al-Quran, tajwidkah dia, qiraatkah dia,
tafsirkah dia, dan lain-lainnya. Alhamdulillah kita sudah kumpulkan, dan naskah-naskah yang masih dalam tulis tangan yang kurang jelas kita tulis ulang kembali dan kita cetak dan kita akan sebarluaskan. Kenapa? Karena kita harus muliakan ahlul Quran itu. Orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mencari tahu dengan seluruh kemampuannya isi kandungan Al-Quran dan semua yang terkait dengan Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak setiap saat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran berarti menjalin komunikasi dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi tegaskan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang mau berkomunikasi dengan Allah, baca Al-Quran itu. Maka Al-Quran mudah untuk dibaca, untuk dipelajari, karena Al-Quran adalah mukjizat. Abdullah Darros dalam karyanya, buku kecil tapi isinya luar biasa, An-Naba'ul Azim, beliau ceritakan Al-Quran itu mukjizatun khalidah wa ata'uhu mutajaddidun, mukjizat yang kekal dan abadi sampai nanti, tapi penyajiannya tetap aktual. Nah, penyajiannya yang tetap aktual inilah menjadikan kita pencinta Al-Quran ini untuk mencari tahu apa yang dimaksudkan dengan penyajian aktual itu. Menjadikan Al-Quran yang diturunkan lebih dari 14 abad setengah yang lalu, itu pesan-pesannya masih tetap aktual sampai sekarang, nanti akan datang sampai dengan hari kiamat. Karena semua permasalahan umat, apapun, masalah keduniaan, masalah sains dan teknologi, semuanya ada. Tapi yang harus kita ingat, Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Karena kalau kitab ilmu pengetahuan didasari oleh nadoriyat, teori-teori. Ilmu pengetahuan didasari oleh eksperimen-eksperimen, at-tajarub al-ilmiyah. Teori dan eksperimen itu senantiasa berubah. Setiap saat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau Al-Quran dikatakan kitab ilmu pengetahuan, berarti Al-Quran itu berubah. Hadis dia bukan qadim. Sementara Al-Quran itu dikatakan kalamullah an-nafsi al-azali, qadim. Tetapi Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Mau ilmu pengetahuan apa saja yang dulu pernah ada, sekarang ada, dan nanti akan ada, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menulis Ar-Risalahnya, di dalam Faqrah yang ke-55 itu menyebutkan secara jelas, falaisat tanzilu manzilah bi ahadim min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu alal huda fiha. Solusinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Orang ribut-ribut dengan sains dan teknologinya, sehingga sekarang sebahagian teman-teman kita berpikiran karena kemajuan ilmu pengetahuan, ada HP, ada iPad, ada komputer,
mereka berkesimpulan apa gunanya kita menghafal Al-Quran itu. Untuk mencari satu ayat, nomor berapa ayatnya, surah apa, halaman berapa, juz berapa, itu 1 menit juga sudah ketemu. Tapi bukan itu. Kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, berarti kita at-ta'assi wal iqtida bin Nabi alaihi salatu wassalam. At-ta'assi wal iqtida bis sahabah radhiyallahu anhum. At-ta'assi wal iqtida bit tabi'in wa tabi'i tabi'in radhiyallahu anhum. Bukan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditulis banyak kitab-kitab yang menceritakan rahasia di balik kita menghafal Al-Quran, rahasia di balik kita membaca Al-Quran. Maka ketika Nabi pada satu saat duduk-duduk bersama sahabat, beliau terus menyampaikan, lillahi ahlun fid dunya, Allah itu punya keluarga di dunia. Sahabat balik bertanya, halillahi ahlun fid dunya ya Rasulullah, betulkah itu? Beliau jawab, na'am, lillahi ahlun fid dunya. Terus mereka bertanya, man haula'i ya Rasulullah, siapa itu? Nabi terus menjawab, haula'il ladzina yaqra'una al-Qur'ana fid dunya man akramahum faqad akramahumullah wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran ketika di dunia. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan balas dengan kemuliaan. Tapi siapa yang menjatuhkan mereka, merendahkan mereka, Allah juga akan merendahkan mereka. Barulah Nabi terus menjelaskan, kalau itu kemuliaan yang Allah berikan kepada pembaca Al-Quran, bagaimana dengan penghafal Al-Quran itu? Orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik saja, posisinya nanti sudah bersama para malaikat yang terhormat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang hafal Quran, bagaimana kemuliaannya? Di dalam sebuah hadis itu diceritakan, Nabi bersabda, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al ulama summa hamalatul Quran. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia di muka bumi ini itu adalah para nabi. Setelah para nabi, ulama. Setelah para ulama, hamalatul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Hari ini kita peringati haul seorang ulama, seorang yang hafal Al-Quran. Apa kemuliaannya? Dalam hadis ini diceritakan ada 4 kemuliaan. Yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya, dijamin husnul khatimah. Doanya selalu kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Orang yang hafal Al-Quran, insya Allah husnul khatimah. Yang kedua, yakhrujuna minal yuhsyaruna ma'al anbiya. Nanti dibangkitkan, sunnah sudah bergerombol bersama-sama dengan para nabi-nabi. Kalau sudah bersama nabi-nabi, perginya kira-kira kemana? Pastilah ke
Yang ketiga, wa yamurruna 'alas sirati ma'al anbiya. Nanti ketika menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim yang di bawahnya adalah neraka jahanam, kalau jatuh nyemplung selesai. Itu sudah bersama para nabi-nabi. Artinya apa? Mendapatkan jaminan keselamatan dalam penyeberangan jembatan Siratul Mustaqim. Yang keempat, wa ya'khuzuna thawabal anbiya. Mereka juga mendapatkan pahalanya para nabi-nabi. Luar biasa. Luar biasa. Maka orang tua yang sudah menitipkan anaknya di sini hari ini sudah disuda sebagai seorang hafizah, itu nanti akan mendapatkan kemuliaan pula di hari kiamat. Nanti anak yang sudah hafizah membawakan mahkotanya dari permata-permata yang ada di surga itu. Dicari mana orang tua saya yang telah menjadikan saya sebagai seorang hafizah untuk dipakaikan mahkota itu. Luar biasa. Nanti tingkatan kita juga di surga setinggi sampai di mana kita membaca. Di samping Allah Subhanahu wa ta'ala berikan satu keistimewaan yang tadi diceritakan. Orang yang hafal Al-Quran itu pasti quwwatuz dzakirah, IQ-nya di atas rata-rata, pasti pinter, di kelasnya pasti unggul, ujian pasti nomor 1. Ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Maka berkat perjuangan kita menjadi provokator Al-Quran ini, kalau di wilayahnya Kementerian Agama nggak asing. Saya yang ubah dulu dari IAIN menjadi UIN dengan segala kelebihannya. Karena di situ pasti banyak yang masuk sudah hafal Al-Quranul Karim. Tapi yang perguruan tinggi biasa, ketika kita musabaqah perguruan tinggi di Malang, ya waktu itu masih teman kita yang menjadi menterinya, saya bilang, apa yang harus Bapak tinggalkan? Nanti jabatan selesai. Beliau tanya, apa Pak Yai? Keluarkan keputusan menteri bagi mereka yang lulus dari mana saja, SMA kah dia, pondok pesantren kah dia, kalau dia hafal Al-Quran 30 juz bisa diterima masuk fakultas mana saja, perguruan tinggi mana saja, termasuk fakultas-fakultas metafisika, kedokteran, matematik, teknik dan seterusnya, itu diterima tanpa testing, boleh milih jurusan mana dan langsung dikasih beasiswa. Alhamdulillah sudah jalan. Jadi kalau anak bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hafal Quran, mau kuliah, mau perguruan tinggi mana saja, masuk, diterima tanpa testing, undangan langsung. Apalagi di UIN, IAIN, itu memang milik kita. Begitu wisuda nanti, wisuda, apakah di UIN ataukah di Universitas Negeri, begitu disebutkan wisudawan terbaik, IP-nya rata-rata 4,
Ada yang 4 kurang sedikit, cari tahu, pasti itu hafal Quran. Hafizah di perguruan tinggi umum, jangan di UIN, kalau di UIN sudah jelas. Kedokteran, lulus sebagai wisudawati terbaik, pasti hafal Al-Quran 30 juz. Jadi IQ-nya pasti di atas rata-rata, quwwatuz zakirah. Yang kedua, bahasa Arabnya pasti lebih bagus. Kenapa? Setiap hari membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang ketiga, pasti mempunyai ar-rahatun nafsiyah, ketenangan jiwa. Tidak pernah galau, tidak pernah galau sedikit merasa galau, buka Al-Quran, baca Al-Quran, selesai semuanya. Yang keempat, ar-rif'atu fid darain. Dia mendapatkan posisi yang sangat terhormat di dunia dan di akhirat. Sampai dengan orang yang hafal Al-Quran, jasadnya dijamin tidak akan rusak sejak dimakamkan sampai nanti kebangkitan hari kiamat. Banyak kita dengar di kampung-kampung, itu dongeng aja itu, supaya nyenang-nyenangin orang hafal Quran. Bukan, itu hadis Nabi. Nabi bersabda, "Idza mata hamilul Quran, auhallahu ilal ardi alla ta'kuli lahmahu." Kalau ada yang meninggal, Allah terus perintahkan kepada tanah, "Hei tanah, jangan kamu makan dagingnya." Tanah pun terus menjawab, faqalat kaifa akulu lahmahu wa kalamuka fi jawfihi. Bagaimana, kata tanah, aku akan memakan dagingnya sementara di dalam dadanya ada Al-Quranul Karim. Itu kemuliaan yang Allah berikan. Maka membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca yang lain. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. Dalam satu riwayat ila sab'imi'ati dhi'fin. Satu huruf dibaca, satu kebajikan, dilipat gandakan 10, 100 sampai 700. Bagaimana kalau kita setiap hari membaca 1 juz? Berapa huruf yang bisa kita baca? Berapa? Cari HP yang paling canggih. Tidak bisa kita menghitungnya. Terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itulah Nabi katakan dalam sabdanya itu, la aqulu alif lam mim harfun wa innamal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Likulli harfin hasanah dan seterusnya. Setiap 1 huruf, tetapi karena kebaikan tidak begitu semudahnya kita lakukan. Kita digoda tadi itu, mal farqu bainal jinni wasyaitani wal iblis tadi itu. Pagi-pagi subuh sudah buka Al-Quran, ternyata ada ring HP. HP dibuka, pegang HP setengah jam hilang. Quran tadi mau dibuka tutup lagi. Dibisikin sama yang tadi itu, malam saja belum hilang, masih gelap. Nanti tunggu terang dulu. Kalau sudah terang baru baca Al-Quran. Sudah terang dibisikin lagi, sekarang baru jam berapa? Nanti siangan sedikitlah baca Al-Quran, kalah lagi.
Satu hari akhirnya tidak membaca Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran itu adalah bahagian dari kehidupan kita. Maka banyak orang yang tidak kenal dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran jelaskan jati dirinya. Siapa Al-Quran itu? Apa Al-Quran itu? Dengan berbagai redaksi. Hudal lil muttaqin, hudal lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Teruskan lagi surah Al-Maidah ayat 15-16, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Terus dalam surah Yunus, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sururi wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kalau kita baca ayat-ayat yang terkait dengan jati diri Al-Quran, ceramah kita tidak selesai-selesai. Padahal saya dipesani oleh panitia, nanti kita istirahat sejenak jam 2, kita makan, sholat, nanti kembali lagi dengan tausiah ini. Selesai insya Allah menjelang asar. Amin. Amin. Yang amin semuanya tidak ikhlas. Itulah kehebatan Al-Quranul Karim. Tadi juga sudah khotaman, zikir, tahlil, tasbih, tahlil, tahmid dikirimkan kepada almarhum dan semua guru-guru kita. Itu sebagai bukti bahwa antara kita masih tetap menjalin komunikasi dengan guru-guru kita. Mereka lah yang berjasa. Kita bisa berbegini ini karena berkat guru kita, berkat orang tua kita. Tadi disebut oleh Gus Yahya tadi apa? Berkah. Berkah itu tidak bisa diilmiahkan. Ada nilai tersendiri. Maka dari itulah ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditanya apa tafsirnya ayat 42 dari surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini kata anak-anak milenial sekarang beda-beda tipis, membandingkan antara orang yang mati dengan orang yang tidur. Orang yang mati itu tidur juga tapi bangun kembali. Orang yang tidur itu mati juga. Mati juga. Beti. Maka kedua-duanya tidur itu nikmat bukan? Nikmat. Mati? Mati menyakitkan. Mati itu juga nikmat. Maka orang yang beriman ketika dicabut nyawanya, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ruh ketika dicabut, mata mengikuti kepergian ruh itu. Apa maksudnya? Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Ad-Dimashqi, seorang ulama besar yang wafat 676 Hijriah,
ketika mensyarahkan kitab Sahih Muslim itu, beliau katakan orang yang beriman mengikuti kepergian ruh itu untuk apa? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala singgasana, istana untuk nanti dihuni ketika mendapatkan kehidupan di akhirat. Maka kata Nabi, takhlukuna lil baqa walam tukhlaku lil fana. Kamu itu diciptakan untuk kekal, bukan diciptakan untuk binasa. Maka perpindahan saja antara alam dunia dengan alam. Maka Sayyidina Ali ketika ditanya, beliau katakan di dalam penjelasannya itu, arwahal amwati wal ahya taltaqi fi manamiha fatata'arafu ma sya'allahu laha. Ruh orang yang meninggal dengan ruh yang masih hidup itu bertemu di waktu tidur, mimpi. Terjadi komunikasi, fatata'araf, ada ta'aruf di situ. Lama sebentarnya, masya Allahu laha, Allah yang ngatur. Kita bisa duduk dengan orang tua kita lama, ya, bercanda, senyum. Kadang-kadang sebentar kita baru kirim Fatihah Yasin, malamnya orang tua lewat, dada dia senyum, senang dia mendapatkan kiriman, ya, mendapatkan kiriman. Kalau sudah selesai, fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiha. Sudah selesai, Allah tahan ruh yang sudah meninggal, Allah kirimkan kembali ruh yang masih hidup itu ke dalam jasadnya masing-masing. Itu yang mimpi, ya, apalagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berjumpa dengan Rasulullah itu yaqadatan, bukan mimpi. Ya, maka ditulis oleh Imam Asy-Syadzili, menulis satu buku, Al-Kawakibuz Zahirah fi ijtima'il awliya yaqadatan bisayyidid dunya wal akhirah. Itulah yang kita baca, solawat-solawat, syama'il yang dituliskan. Maka semua yang menjelaskan kepribadian Nabi tidak ada yang sifatnya dongeng, katanya, menurut ceritanya, konon kabarnya, tidak ada. Semuanya dengan apa? Dengan hadis-hadis sanad yang bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka ketika kita belajar hadis, tidak bisa kita pisahkan, kita belajar juga as-siratun nabawiyah. Itulah yang dipelopori oleh siapa? Oleh Ibnu Ishaq yang wafat 153 Hijriah. Dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Hisham 213 Hijriah, 4 jilid. Imam At-Tirmizi menulisnya sendiri, Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Al-Baghawi nulis juga 2 jilid besar, Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Ibnu Katsir dan seterusnya. Ini sebagai bukti bahwa semua cerita itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka tidur nikmat, mati juga nikmat. Maka kalau ada saudara-saudaranya yang sedang mendengarkan ceramah, tidur dia, jangan dibangunin. Dia sedang mendapatkan nikmat. Yang tertawa ini pengalaman kelihatan. Akhirnya tidur. Tapi itulah, karena tidur itu nikmat.
Banyak kawan-kawan kita yang mondok di pondok, kalau kiainya menjelaskan baca buku, dia di pojok tidur. Pulang nanti dia yang jadi kiai besar. Dia yang menjadi kiai terkenal, yang rajin di depan kiai, biasa-biasa saja. Ya, itulah namanya tidur yang membawa berkah. Ya, tidur yang membawa berkah. Maka kematian juga berkah. Maka orang banyak bertanya, kematian itu disebut dalam Al-Quran itu macam-macam. Ada ajal, ada al-maut, ada al-wafah. Kenapa berbeda-beda? Karena kondisi yang merasakan itu juga berbeda-beda. Ada orang biasa, ada ulama, ada aulia. Ketika Allah ingin cabut nyawa seseorang melalui malaikat Israel, semuanya adalah ilmunya Allah. Apakah ilmunya Allah itu tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintainya, yang disebut dengan para aulia itu? Allah punya kuasa. Maka banyak para wali, para waliullah, kiai-kiai kita mau meninggal, dia tahu dulu kapan dia mau meninggal. Cerita sama istrinya, sudahlah katanya, sedang sakit, cerita-cerita begitu. Tahu-tahu meninggal betulan. Lah, tadi baru cerita dia, sudah selesai baru tahu. Ya, ada kiai dulu di Mekah sudah menderita sakitnya sudah lama, dan penyakitnya ketika di ronsen tidak ketemu, karena ronsennya masih ronsen hitam putih itu. Saya berapa kali bawanya ke rumah sakit. Terakhir dapat informasi ada dokter baru dari Pakistan, spesialis penyakit dalam. Coba saya bawa ke situ. Bawa ke situ, dinasehati oleh dia, bawa ini ke Jeddah. Karena di Jeddah ada Mustasfa Al-Harasul Watani, angkatan bersenjata itu, yang waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Abdul Aziz, Raja Saudi. Dibawa ke sana, ronsen, ketemu penyakitnya ternyata tumor. Tumornya sudah besar, ada 1,5 kiloan itu di sebelah livernya itu. Terus dokter katakan harus operasi. Ya senang kata keluarga, kami memang maunya operasi biar dia tidak menderita lagi sakitnya itu. Operasi, ternyata operasinya kurang berhasil. Terus darahnya masih keluar, blooding. Ketika blooding itu mulai dia cerita mati sama istrinya. Saya sudah masuk Mekah ini dari tahun 49. Kalau sekiranya saya matinya di Jeddah, rasa-rasanya kurang etis katanya. Kata istrinya, kita kan sedang berobat, jangan cerita mati dulu. Enggak, saya ngasih tahu aja. Kalau kita dibolehkan pulang nanti, kita pulanglah ke Mekah. Biar saya meninggalnya juga di Mekah, kan nikmat. Akhirnya dikasih, boleh pulang. Sampai di Mekah beberapa hari, pagi-pagi itu dia bilang sama istrinya, tolong siapkan baju baru, gamis saya, baju putih panjang itu yang bersih. Untuk apa? Katanya, ganti baju. Supaya saya nanti, saya mau ke kamar mandi, mau bersuci, mau sholat. Oh itu, ya sudah kita siapkan. Begitu selesai mandi, dia bilang lagi sama istri, sama anak-anaknya, tolong ranjang saya dihadapkan ke arah kiblat. Kata istrinya, untuk apa? Enggak, katanya, nanti ada tamu yang jemput saya. Begitu selesai,
Dia berbaring, sudah diarahkan kiblat, dikumpulkan istri dan anaknya. Anaknya kebetulan 9 orang. Wasiatlah dia. Begitu selesai wasiat, tamunya datang. Tuh, saya pamit sekarang karena saya sudah dijemput nih. Saya harus pergi. Syahadat sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Sedekap sendiri, senyum. Yang nangis siapa? Yang ditinggal yang nangis. Yang meninggal senyum. Kenapa? Sudah diperlihatkan istana yang disiapkan di sana untuk mereka. Maka kita haul ini mengingatkan jejak siapa yang kita hauli. Siapa orangnya, sosoknya, bagaimana ilmunya, kita ikut cari tahu. Bagaimana kesehariannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlak dan budi pekertinya, bagaimana perjuangannya. Itu yang harus kita cari tahu. Maka sering haul begini ini dibuatkan buku, biografi ringkas. Siapa beliau yang sebenarnya? Untuk mengajarkan kita. Apalagi kiprahnya yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Pondok pesantren mencetak hamalatul Quran yang tadi baru ini sebahagian kecil, yang sudah seperti ini sekian puluh tahun. Berapa banyak? Berapa banyak? Pasti mereka walaupun tidak bisa hadir di tengah-tengah bersama kita, beliau sudah kirimkan Fatihah, doanya, zikirnya, tahlilnya kepada yang kita hauli pada hari ini. Itulah keberkahan yang dapat kita rasakan. Ya, kita menjadi seperti ini berkahnya mereka. Kita bisa begini karena mereka dulu ngajarnya ikhlas karena Allah, tanpa pamrih. Ya, ini yang saya rasakan ketika saya sekolah dulu itu. Tua-tua ngajar, dan nanti kalau sudah pulang nanti dia ngajar jam 2, saya bilang sama syekh, nanti habis asar saya ke rumah, saya mau ngaji lagi. Oh, ahlan wa sahlan. Sampai rumahnya enggak dikunci. Pintu rumahnya dibukakan, enggak dikunci. Karena kita mau datang. Karena sudah tua, biasanya pulang tidur sebentar dia. Saya datang kadang-kadang masih tidur karena capek. Saya bangunin, Syekh, sudah waktu asar. Kita bangun asar, iya katanya. Sholat berjamaah. Sudah sholat berjamaah nanti sebagai khadimul ulama kita buatkan apa? Syekh, saya tanya, mau susu atau mau kopi, mau teh? Sudah siap semua? Semua disiapkan. Oh, dia minta teh, nanti saya buatkan teh. Sudah teh disuguhkan, dia bilang duduk sekarang. Kita mulai belajar. Apa belajarnya? Tadi saya cerita sama Gus Rozin, usul fikih. Semua kitab usul fikih di luar kepala. Minhajul Usul Imam Al-Baydawi. Kita bicara apa sekarang? Mulai dia. Qala al-muallif rahimahullah, babun faslun. Disyarahkan nanti. Kalau syarahnya selesai jam 5, cukup, merasa cukup, terus dia bilang, Uqail, saya dipanggilnya bukan Akil, Uqail. Uqail, cukup, sekarang kamu pulang ke rumah. Bawa keluargamu, anakmu ke Masjidil Haram, ajak dia tawaf. Saya laksanakan perintah itu, karena dulu sudah kawin saya dulu. Ya, dapat doktor, dapat anaknya juga 4 orang lahir di sana. Jadi kita rasakan
Nanti kalau kitab yang sulit-sulit tadi, kitab sorokan tadi itu, yang sulit-sulit itu ada syekhnya, Syekh Mahmud Abdul Daim namanya. Umurnya sudah 96 tahun. Digelari dengan Syafi'iyul Asr, Imam Syafi'i zaman sekarang. Profesornya 5 profesornya. Saya dulu tidak percaya. Saya bilang sama beliau, Syekh saya dengar katanya begini-begini. Syekh punya 5 profesor. Terus dia marah. Matu Soddik nih, bukro katanya, agib lak al-aura ar-rasmiyah. Cara Mesir. Tidak percaya sama saya. Besok saya bawakan berkasnya itu. Dibawanya. Sebelum dia ngajar nanti saya jemput biasanya di depan pintu gerbang itu. Nih, ini yang profesor tafsir. Ini profesor hadis, ini fikih, ini usul fikih, ini al-lughatul arabiyah. Al-anta saddiq nih katanya. Iyalah, percaya kita. Nah kalau ngaji sama dia, belum buka masalahnya apa, baru muqaddimahnya saja, itu memakan waktu yang cukup panjang. Dan saya catat, setiap ngajar dia habis asar sampai maghrib, tidak ada yang berulang penjelasannya itu. Menunjukkan betapa luasnya ilmu itu. Nanti terus saya tanya, Syekh mata nabda? Jalasna 3 ashur walam nataharrak minal muqaddimah. Apa dia bilang? Hadza huwal ilmu ya bani, wal ilmu bahrun wasi'. Itulah ilmu wahai anakku. Ilmu itu lautan yang luas. Sudah katanya. Besok enggak usah datang lagi. Arwi hadzal kitab an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi wa syaikhi syaihi dan seterusnya sampai kepada muallif kitab itu. Ajastukum. Sama seperti kepala kita botak kepala ini dibuka. Ya, batok dia ini dibuka. Ambil semuanya, dikasihkan semuanya ilmu yang dia miliki. Itulah jasa-jasa para guru-guru kita. Apalagi dulu kita sekolah masih pakai kapur tulis, nulis kapurnya lembut lagi, mau nulis agak dikit, tinggi sedikit, orangnya pendek. Gurunya pendek, meloncat sedikit, kapurnya pecah. Kapurnya pecah, masuk ke mulut guru itu. Anak-anak teman kita yang usil di belakang, dia teriakkan, Al-Ustadz ya'kulu tobasir. Padahal bukan makan kapur. Kapurnya yang pecah. Kita bayangkan seperti itu perjuangannya memberikan kita ilmu pengetahuan. Sudah banyak yang lihat jam tangan ini. Ya, saya juga punya jam tangan. Tapi masa saya penceramah mau lihat begini? Nggak lucu. Ya, yang pembawa acara juga sudah lirik-lirik. Tapi karena nama saya Akil, Akil itu artinya banyak akalnya. Kata orang Arab, ya, Ki Idris, al-aqil yakfihil isyarah. Orang yang banyak akalnya cukup dengan isyarat saja. Jadi tidak perlu ada surat cinta 10 menit lagi, ya, apalagi semuanya sudah selesai. Ya, dan kita belum makan juga. Nah, itu yang ada yang pegang-pegang ininya. Ngerti saya. Ngerti isyarat-isyarat seperti itu. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini memberikan keberkahan, keutamaan, bahwa kita terus berjuang. Dan setiap mau tidur jangan lupa siapa yang pernah berjasa kepada kita, memberikan ilmunya, pendidikannya, pesan-pesannya, baca
Fatihah, sebut namanya satu-satu. Nanti pada saatnya, oh saya kangen dengan almarhum, kangen saya. Tolong temukan saya ya Allah. Tawassul. Karena ini semua NU semua ini, ahli-ahli tawassul semua, betul? Betul. Sekali tawassul, kabul. Malam itu juga kita bisa berjumpa. Kita doakan semoga mereka yang sudah mendahului kita itu ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah, diampunkan dosa dan kesalahannya, dicatat semua amal ibadahnya. Nanti kita berjumpa bersama-sama mereka di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Banyak yang perlu disampaikan, tapi waktulah yang membatasi kita. Kita belum sholat duhur, ya kalau saya bisa jamak, tapi yang Jogja-Jogja ini ya enggak bisa jamak. Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah umur kita, tetap sehat walafiat, karena ahlul Quran, ahlullah. Quran syifa. Kalau kita membaca Al-Quran, takrir Al-Quran setiap saat, insya Allah kita tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang ibu-ibu nak perlu pakai make up tuh. Ada yang pakai bedak mau berangkat 2 kilo. Lipstiknya 5. Tapi kalau ahlul Quran cukup baca Quran saja. Berapa ayat, 1 juz, 2 juz takrir. Ya, karena para hamalatul Quran saya dipesani oleh guru-guru saya. Ketika saya menghafal Quran dulu, kalau sudah hafal tidak boleh kurang 1 hari 5 juz. Kalau kurang dari 5 juz sampai dia katakan berdosa. Lah masa berdosa? Saya bilang, iya berdosa. Maksudnya hafalan itu harus betul-betul mutqin. Mutqin. Kalau komputer begitu hebat, akal kita yang diberikan oleh Allah lebih hebat daripada komputer itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sanad? Mau sanad? Iya. Ini sanadnya almarhum, mungkin dikasih sini. Ini sudah disusun nih oleh Abid Mu'affan. Ini sanad Nusantara. Ya, dibuka. Bukakan aja, dibuka. Dibuka. Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du. Niki hadiah saking Profesor Said Agilusin Al-Munawar untuk keluarga besar Kiai Haji Ali Maksum, Pondok Pesantren Kerapyak Yogyakarta, silsilah sanad Al-Quran, yang di dalamnya ada beberapa masyaikh termasuk sanad Al-Quran dari Kerapyak, termasuk juga Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, yang beliau belajar kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin itu merupakan guru murid dari Syekh Ibrahim Khuzami. Ibrahim Khuzami niku termasuk gurunya Simbah Kiai Munawir, mertua dari Simbah Kiai Haji Ali Maksum. Jadi sanad beliau kalih sanadnya keluarga besar Kerapyak niki saged sambung. Dan kula matur nuwun saged diberikan silaturahmi Al-Fakir Muhammad Abi Mu'affan, marosupah kula almarhum Kiai Haji Hasanuddin
dulu murid dari Simbah Kiai Haji Ali Maksum 10 tahun ngaji di sini. Ini hadiah dari beliau silsilah sanad Al-Quran ulama Indonesia dengan qiraat Asim, riwayat Hafs dan Syu'bah. Niki hadiah untuk Pondok Pesantren Ali Krapyak Yogyakarta. Ngoten sekesemanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken Gus Hilmi saged maju. Nggih. Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ismi ngapunten. Niki permintaan beliau sebatas untuk sepekenangan. Nggih, boten Kiai Mas.